Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa MGI TV dan juga para pendengar radio Riyadhul Jannah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bersikap baik atau berbuat baik kepada istri. Dan sekarang kita lebih fokus pembahasannya, di mana pada kesempatan sebelumnya secara umum bahwa kita sebagai kaum laki-laki harus berbuat baik, bersikap baik terhadap kaum Hawa, para wanita. Dan kesempatan ini kita akan lebih fokus yaitu kepada istri, bersikap baik kepada istri. Kita masih melanjutkan kajian ini dengan panduan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, dan juga kita akan mengambil sebagian dari syarahnya, yaitu dari syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga yang lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang keempat dari bab, dan hadis nomor 276 dari rangkaian kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum saya menyampaikan hadis ini, saya mengingatkan kembali kepada kita semua sebagai kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya sampaikan adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh para ustadz yang lainnya. Maka hendaknya kita menerima apa yang telah disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha tahu tentang penciptaannya, termasuk penciptaan manusia. Di mana pada kesempatan yang lalu telah kita bahas suatu hadis di mana kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita agar bersikap baik kepada istri. Di antara penyebabnya adalah karena mereka diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan disebutkan oleh Nabi SAW sifatnya adalah yang bengkok. Dan ini artinya bukan berarti Islam ini melemahkan atau menganggap sepele kepada kaum wanita, bukan. Tapi justru ini adalah harus berhati-hatinya, bersikapnya seorang laki-laki, baik itu sebagai suami atau sebagai bapa kepada anaknya yang wanita, atau sebagai pendidik kepada siswinya atau mahasiswinya. Artinya tidak boleh disamakan sikap kepada mereka. Maka harus sikaplah dengan baik sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas yaitu hadis dari Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu, bahwa Amr bin Ahwas Al-Jushami ini sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hajjatil wada, di haji wada, yaqulu ba'da an hamidallahu ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi,
wa dzakkara wa wa'adha. Nabi SAW setelah memberikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepadanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada para sahabat waktu itu dan memberikan wejangan yang sangat mendalam kepada sahabat waktu itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, hendaklah kalian terima wasiat ini, yaitu hendaklah kalian bersikap baik kepada kaum wanita. Fa innama hunna awanin indakum, laisa tamlikuna minhunna syai'a ghairu dzalik. Fa innama hunna, hanyalah mereka kaum wanita ini, awanin indakum. Awan yakni asir. Asir yaitu tawanan, ya, itu diibaratkan, ya. Artinya kaum wanita ini atau istri kalian itu bagaikan tawanan, artinya di bawah genggaman suami. Laisa tamlikuna minhunna syai'a ghairu dzalik. Kalian tidak memiliki dari istri-istri kalian itu selain daripada itu. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila istri-istri itu melakukan suatu perbuatan keji, perbuatan jelek yang sangat jelas. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i. Kalaulah mereka melakukan perbuatan fahisyah, jelek yang buruk dengan jelas, maka fahjuruhunna fil madaji', hendaklah mereka hajar, yaitu tinggalkan di mana, fil madaji', di tempat tidurnya. Wadribuhunna darban ghairu mubarrahin, dan berikutnya silahkan oleh kalian apabila mereka melakukan suatu perbuatan yang jelek, setelah dihajar, ditinggalkan di tempat tidurnya, itu dipukul, tapi pukulan yang tidak melukai mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan apabila mereka kaum wanita ini telah mentaati kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka hendaklah kalian jangan mencari-cari kepada mereka suatu jalan. Ala innalakum ala nisaikum haqqa, ingatlah bahwa sesungguhnya bagi kalian wajib atas istri-istri kalian itu hak. Jadi bagi kalian ada hak yang harus ditunaikan oleh kaum wanita. Walinisaikum alaikum haqqa, begitu juga bagi istri-istri kalian punya hak yang harus kalian tunaikan. Fahaqukum alaihinna ala yuti'na furusakum man takrahun. Di antara hak kalian, maka di antara hak kalian yang harus ditunaikan oleh mereka, hendaknya mereka istri ini tidak mendatangkan, tidak memasukkan ke rumah kalian orang yang kalian tidak senangi. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan hendaklah mereka kaum wanita ini tidak mengizinkan masuk ke rumah kalian kepada orang yang kalian tidak menyenanginya. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah bahwa hak mereka yang harus kalian tunaikan kaum laki-laki, yaitu hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka dalam kiswahnya, pakaiannya, dan juga dalam makanan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Berikutnya kita akan bacakan bagaimana penjelasan hadis ini dari Syekh Utsaimin rahimahullah, dan di antara yang beliau sampaikan kata beliau bahwa Nabi SAW di Haji Wada ini memberikan wasiat, wejangan kepada para sahabat Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bin Ahwas al-Jusa'i ini. Di antara wasiatnya adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al awani jamu aniyah. Jadi awanun ini jamu aniyah, ini dengan ain ya, bukan dengan hamzah tapi a. Jadi awanun itu mufradnya ya, atau tunggalnya awani ya. Aniyah jamaknya awani. Jadi aniyah yaitu al asirah. Asirah itu artinya yaitu apabila contoh umpamanya dalam suatu perangan mendapatkan kekalahan dari musuh, ya perang antara muslim dengan kelompok yang kafir, kemudian yang kafir umpamanya kalah, di antaranya adalah ada ghanimah, ada asir. Nah, asir ini tawanan, baik laki atau perempuan. Nah, ini wanita ini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan tawanan. Kata Syekh Utsaimin, yakni anna zaujah inda zaujiha bimanzilatil asir inda man asarrahu li'annahu yamlikuha. Bahwa seorang istri keberadaannya di sisi suami itu bagaikan seorang tawanan ya, yang ditawan. Kenapa? Karena suami ini yang memilikinya. Jadi yang memiliki istri ini. Jadi gambaran, jadi tasbih namanya, penyerupaan. Artinya bahwa istri ini ya berperilakunya atas dasar pertimbangan atau izin dari suami. Wa idza kana yamlikuha fayakal asir indahu thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu la haqqan lana an nadribahu. Nah, apabila kita telah mengetahui bahwa suami ini telah memiliki si istri ini bagaikan tawanan di sisinya, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa la haqqan lana an nadribahum, bahwa kita ini tidak diperkenankan kepada asir yang diserupakan dengan tawan ini, kepada istri ini tidak diperkenankan untuk memukul mereka. Jadi tidak diperkenankan untuk memukul mereka. Tidak boleh berbuat kasar kepada istri. illa idza ataina bi fahishatin mubayyinah. Jadi dasarnya tidak boleh suami ini memukul mereka atau bersikap tidak baik, tidak benar ya, kecuali apabila istri-istri ini melakukan perbuatan yang keji. Wal fahisyah huna isyanu zauj, dan fahisyah di sini yang dimaksud adalah berbuat maksiatnya, durhakanya atau berbuat baik maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pelanggaran syar'i atau tidak taat kepada suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, fa in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila, yakni in qasuratiz zaujatu fi haqqi zawjiha 'alaiha, artinya apabila mereka istri ya tidak melakukan sebagaimana mestinya, tidak memberikan hak suami atau berbuat maksiat, maka tidak boleh mencari-cari. Maka di sini baru boleh suami bertindak. Tapi kalau sudah mereka mentaati, fa in ata'nakum, apabila mereka sudah mentaati, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan, jalan untuk supaya membenci atau menganiaya istri. Maka apabila mereka telah melakukan suatu perbuatan fahisyah, perbuatan yang
jelek di sini kemaksiatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak taat kepada suami dalam hal yang hak yang benar, maka langkahnya adalah yaitu fa innahu ya'iduha awalan. Langkahnya pertama memberikan nasihat kepada istri ini, kemudian berikutnya tsumma yahjuruha fil madja'. Kemudian menghajarnya itu meninggalkannya, ya tidak menyertai ketika dia tidur. Jadi dibiarkan, dicuekin. Fala yanamu ma'aha. Jadi tidak tidur bersamanya, dicuekin saja, dibiarkan saja. Kemudian apabila masih melakukan perbuatan fahisyah, tsumma yadribuha darban ghairu barrihin. Kemudian boleh tindakan berikutnya adalah memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti atau tidak melukai. Ini maksudnya apabila terus berbuat maksiat. Jadi langkahnya pertama memberikan nasihat, kemudian apabila nasihat ini masih belum mempan, maka tindakan berikutnya adalah dibiarkan tidak disertai tidurnya. Kemudian berikutnya adalah tindakan yang ketiga, yaitu boleh memukulnya, ya, dengan pukulan yang tidak melukai. Ini apabila mereka melakukan kemaksiatan. Apabila tidak, maka tidak boleh suami ini memukul, menyakiti mereka, ya, dan berbagai macam perbuatan zalim kepada istri. Hadhihi maratibu ta'dzibil mar'ati idza atat bi fahishatin mubayyinah. Kata beliau Utsaimin rahimahullah, ini adalah di antara tindakan, tahapan-tahapan tindakan bagi suami apabila seorang istri melakukan suatu fahisyah. Yaitu fahisyah itu perbuatan maksiat yang jelas, ya, yang jelas. Maksudnya yang jelas itu bukan berita palsu, ya, bukan hanya sekedar berita-berita isu, bukan. Jadi fahisyah mubayyinah itu yaitu suatu perbuatan yang ada buktinya, ada saksinya, ya, maka itu dijelaskan mubayyinah, itu perbuatan yang jelas. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam al-haq alladzi lahunna. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak yang harus ditunaikan oleh suami bagi mereka para istri, dan juga hak para suami yang harus ditunaikan oleh istri. Lakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahu nahu. Kata beliau, yakni la yaj'alna yadkhul alaihinna ala firashi naumin aw gharihi wa anta takrahu an yajlisa ila firashi baitik. Artinya janganlah mereka ini menjadikan atau memasukkan ke rumah mereka, apalagi ke tempat tidur, sementara engkau tidak senang, artinya tidak mengizinkannya. Jadi maknanya alla yukrimanna ahdan takrahunahu. Jadi seorang istri hendaknya tidak mempersilahkan kepada seorang pun masuk ke rumah sementara Anda atau suami itu tidak menyenanginya. Nah, ini hak sebagai suami. Hak sebagai suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, yaitu di mana istri tidak memasukkan, tidak mengizinkan, atau tidak mempersilahkan, menyuguhi dan yang lainnya, ya, terhadap seorang di mana suami ini tidak menyenanginya.
Umpamanya masuk ke rumah tanpa seizin suaminya, baik itu abinya atau uminya, pamannya, atau saudarinya, atau saudara laki-lakinya, atau yang lainnya. Nah, ini dalam rangka saling menjaga hak-hak sebagai suami dan juga hak sebagai istri. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi mereka, bagi kaum wanita, istri, alaikum, yang wajib suami atau kalian memberikannya, itu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Rizki di sini yaitu baik itu makanan atau minuman. Wa qiswatuhunna bil ma'ruf, dan pakaian mereka yaitu dengan cara yang baik. Fazawj huwa alladhi yunfiqu ala zawjatihi hatta law kanat ghaniyatan. Suami itu adalah yang memberikan infak kepada istrinya, walaupun istrinya kaya, tetap suami yang harus memberikan nafkah. Walau kanat muwadzafatan, walaupun istri itu bekerja sebagai pegawai, dia mendapatkan penghasilan. Falaisa lahu haqqun fi wadhifatiha wala fi ratibiha. Maka tidak ada hak suami, ya, suami tidak mendapatkan hak dari gaji istrinya atau dari karena sebab kerja istrinya. Laisa lahu qursun wahidun. Suami ini tidak mendapatkan 1 rupiah pun. Artinya tidak boleh seorang suami yang menuntut kepada istrinya karena istrinya diizinkan kerja kemudian meminta haknya. Ini tidak boleh. Hatta 1 rupiah. Kulluhu laha. Ini semuanya hasil jerih payahnya adalah untuk dia. Makanya dari sini hendaklah para suami, ya, para suami harus berhati-hati, ya, jangan sampai mempekerjakan istrinya kemudian diminta hasil kerjanya. Apa yang dia dapati dari hasil kerjanya itu adalah untuk dia. Adapun izinnya yaitu karena kerelaan suaminya, tentunya dalam hal ini tidak boleh mengizinkan karena ingin mendapatkan pemasukan dari istrinya. Maka tentunya di sini harus berhati-hati dan harus dipisahkan bahwa apa yang menjadi penghasilan seorang istri itu hendaknya dipisahkan dan nanti akan menjadi pemisah harta ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan umpamanya seorang istrinya meninggal. Maka apa yang dia kumpulkan, apa yang dia tabung umpamanya itu hak dia menjadi harta waris, ya. Jadi tidak boleh digabungkan. Kecuali kalau memang istrinya memang memberikan. Ya, memberikan artinya tanpa ada tuntutan dari suami. Tapi memberikannya, ya, karena mau bersedekah umpamanya suaminya keadaannya kurang begitu mampu dalam ekonominya, kemudian istri dengan kerelaannya memberikannya. Adapun menuntut, seorang suami menuntutnya kepada istrinya, maka tidak boleh. Fa idza qala kaifa unfiqu 'alaika wa anti ghaniyah wa anti laki ratibun karatibi. Apabila seorang suami mengatakan bagaimana saya harus berinfak, memberikan nafkah kepadanya padahal dia itu kaya, dia juga bekerja, dia punya penghasilan, ya. Naqul yulzimuka
naqulu yulzimukal infaq 'alaiha wa in kanat kadzalik. Maka kita katakan wajib bagi Anda untuk memberikan nafkah kepadanya walaupun keadaan istri itu kaya, walaupun istri mendapatkan gaji, pemasukan, dan mungkin pemasukannya lebih besar daripada suaminya, tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fa in abaita falil hakimil qadi an yafsakha an nikaha ghasban minaz zauj. Ini sampai Syekh Utsaimin rahimahullah memfatwakan apabila Anda tidak mau memberikan nafkah dengan alasan bahwa istri sudah kaya, tidak perlu lagi nafkah dari suaminya, dari Anda umpamanya, maka kata beliau falil hakim qadi, hakim boleh memisahkan, ya. Umpamanya seorang istri datang kepada hakim qadi dan mengadukan tentang permasalahannya bahwa suaminya tidak memberikan nafkah padanya, maka qadi boleh, ya, memisahkannya, ya, dari suaminya kalau suami istrinya menuntut nafkah, kemudian suaminya tidak memberikan nafkah. Ini menunjukkan kepada bahwa Islam ini sangat perhatian sekali terhadap hak istri dan hak wanita pada umumnya dan hak istri pada khususnya, bahwa mereka tidak boleh terzalimi, ya. Ini diantara isi khutbah haji, khutbah wada disebutnya, ya. Jadi khutbah Nabi SAW yang mana isinya adalah sangat mulia sekali dan banyak sekali kandungan-kandungan dari khutbah Nabi SAW di haji wada ini. Dikatakan haji wada karena Nabi SAW untuk tahun berikutnya itu tidak haji lagi karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kesempurnaan dari tentang khutbah haji wada ini, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan diantaranya beliau melanjutkan dari isi haji wada ini adalah ala wa inna ribal jahiliyati mawdu'un tahta qadami. Kata beliau bahwa sesungguhnya riba jahiliyah itu ditinggalkan sekarang, ya, di bawah kakiku. Artinya riba berbagai jenis riba, baik itu riba fadli atau riba nasi'ah, setelah datangnya Islam, setelah datangnya Nabi SAW, maka itu diharamkan semuanya. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu barangkali yang bisa disampaikan kaitannya tentang berbuat baik atau bersikap baik kepada kaum wanita dan pada khususnya istri, ya, yang mana hal ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, bahwa kaum laki-laki hendaknya bersikap baik, ya, bersikap santun kepada kaum wanita, kepada istri, kepada ibu, kepada anak kita sendiri, dan kita harus mengetahui dan kita harus mengingat bahwa ini pesan dari Nabi SAW dan pesan ini harus diterima. Maka Nabi mengatakan istausu, ya, istausu, artinya terimalah pesan ini dari Nabi SAW, yaitu hendaklah bin nisa'i khairan, yaitu bersikap baik, ya, lemah lembut kepada kepada istri, maaf. Pada hadis yang lalu dijelaskan bahwa kenapa kita harus berlemah lembut kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mereka ini dari tulang rusuk, dan tulang rusuk Adam, dan tulang rusuk ini adalah yang bengkok, dan ini diantara ilat atau penyebab kenapa kita ini harus lemah lembut. Dalam hadis dijelaskan bahwa apabila kita ingin meluruskannya, maka meluruskannya itu justru akan mematahkannya. Dalam hadis ini jelaskan ilatnya kenapa kita harus berbuat baik, bersikap baik kepada kaum wanita, karena wanita ini atau istri ini di bawah kalian kaum laki-laki itu bagaikan asir, itu bagaikan orang yang
yang ketika perang itu sebagai tawanan, ya. Artinya apa? Istri itu di bawah genggaman, ya, Anda, sehingga sudah lepas dari ibunya, dari bapaknya, bahkan saking hak-haknya yang harus dipenuhi oleh istri kepada suami, sampai-sampai ketika di rumah, ya, kalau tanpa seizin atau tidak dikehendaki oleh suami, mereka tidak boleh mengizinkan memasukkan siapapun, termasuk terhadap ibunya atau bapaknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sisa waktu